Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channelnya di Buah. Jadi langsung saja teman-teman, video kali ini kita akan eh, memberikan tips bagaimana cara memilih batang singkong yang layak ataupun yang bagus ketika mau kita tanam. Jadi biasanya orang-orang itu bingung milih batang singkong gimana nih yang bagus. Terkadang saya asal nancapkan aja tanaman batang singkong itu, ternyata hasilnya tidak maksimal. Nah, itu tidak asal-asalan ternyata teman-teman. Jadi batang singkong yang bagus supaya menghasilkan ubi singkong yang bagus atau tumbuhannya serba bagus, nah itu dimulai dari awal batang itu. Karena indukan itu sangat penting. Dengan contoh, teman-teman beli kambing ataupun beli sapi itu, kalaupun indukannya jelek ataupun nantinya pejantannya jelek, ya akan menghasilkan anak yang jelek. Itu anak sapi ataupun anak kambing yang jelek. Tapi kalau anak indukan sapi ataupun kambing itu bagus, dengan pejantannya juga bagus, ya pasti anaknya juga bagus sesuai dengan doa dan ikhtiar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk video kali ini kita tidak akan membahas sapi ataupun kambing, tapi kita yang akan bahas mengenai cara memilih batang singkong yang bagus supaya menghasilkan tanaman singkong atau ubi singkong yang bagus dengan hasil yang maksimal. Jadi langsung saja. Ini saya sudah berada di kebun singkong. Ini kebun singkong. Ini usia singkong 6 bulan jalan pada saat ini. Sudah seperti ini, bagus. Jadi kalau kita lihat batang singkong yang ada di sekitaran saya ini jenisnya adalah singkong hitam. Karena di setiap daerah masing-masing mempunyai nama sesuai dengan bentukan nama sesuai dengan daerahnya masing-masing. Kadang singkong hitam, kadang singkong celeng, kadang singkong garuda, itu sesuai dengan wilayah ataupun daerahnya masing-masing. Nah, bagaimana cara untuk memilih batang singkong sebelum kita tanam? Jadi teman-teman harus memastikan nih, harus memastikan kebun singkong yang memang teman-teman akan bongkar ataupun kebun singkong yang memang untuk ditanam. Teman-teman melihat, pertama itu yang dilihat adalah mata. Ini calon-calon tunas singkong ini yang nantinya akan tumbuh menjadi batang singkong. Mata singkong ini harus rapat teman-teman, harus rapat. Jadi jaraknya itu harus rapat. Kalau teman-teman memilih tunas ataupun mata batang singkong ini yang tidak rapat ataupun jaraknya jauh-jauh, itu hasilnya akan jelek. Kenapa? Karena kalau pun dalam kita tanam katakanlah 1 jengkal dan mata tunas ini hanya ada 3, ya otomatis ya kalau 3 ini hidup semua, kalau 3 ini mati, ya otomatis batangnya akan kering. Itu yang pertama. Tips pertama adalah mata batang singkong ini. Nah, tips yang kedua teman-teman adalah apabila teman-teman memilih batang singkong yang ingin tamankan, yang ingin ditanam ataupun menjadi petani singkong, jangan memilih batang singkong yang sudah bercabang. Ini bercabang. Artinya apa? Batang singkong yang sudah bercabang itu tidak layak kita tanam lagi. Kenapa? Karena nantinya batang singkong ini akan menghasilkan ubi singkong yang jelek ataupun tidak akan maksimal. Dikarenakan batang singkong yang sudah bercabang ini ternyata adalah batang singkong yang sudah berkali-kali ditanam. Jadi tidak pernah ganti. Setelah ini cabut, tanam lagi, cabut, tanam, cabut. Nah, ini seharusnya ini sudah masa reorganisasi. Sudah masa pergantian, bukan organisasi ya. Sudah masa pergantian. Jadi jangan memilih batang singkong yang sudah bercabang ini teman-teman. Ini sudah tidak bagus lagi. Itu. Dan yang selanjutnya adalah pilihlah ataupun tanamlah batang singkong yang memang masih segar ataupun masih basah. Biasanya orang-orang itu kalau dari petani singkong katakan sudah bongkaran singkong, batangnya itu sudah lama di tanah dan sudah terkena sinar matahari berlarut-larut, maka dia akan kering dan di dalamnya itu sudah kering, sudah tidak layak lagi untuk ditanam. Kenapa? Nah, kalau kita melihat kering atau tidaknya atau masih basah atau layaknya, itu teman-teman tinggal potel aja nih. Nah, ini kalau masih ada getah ataupun masih berwarna hijau-hijau, ada getah, ini masih layak.
masih layak ditanam. Itu sudah bagus teman-teman. Jadi itu saja teman-teman, tips singkat saja. Yang pertama adalah teman-teman harus memilih mata batang singkong ini yang rapat. Yang kedua, jangan memilih batang singkong yang sudah bercabang, ini sudah tidak layak lagi. Dan terus jangan tanam batang singkong yang sudah kering, percuma, akan buang-buang waktu dan hasilnya tidak maksimal. Oke, mungkin itu aja tips kami teman-teman. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman untuk pemula sebagai penanam petani singkong. Jangan lupa di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.